Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia dari Universitas Teknologi Bandung yang NIM-nya adalah 21552011288, mata kuliah Personal Development yang diampu oleh Bapak J. Febrian Rusdi, STMT, PhD. Ini saya akan mempresentasikan hasil survei saya dengan judul Teknologi Masa Depan. Pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang pengembangan teknologi informasi atau IT serta bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, dan pemerintahan, dan komunitas. Metode penelitian wawancara ini adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara wawancara dengan narasumber dengan tujuan menggali informasi secara mendalam. Dalam penelitian wawancara sering digunakan untuk mendapatkan data kualitatif yang bersifat deskriptif dan mendalam, terutama mengenai opini, pengalaman, atau perspektif narasumber. Proses pelaksanaan wawancara diantaranya memulai dengan perkenalan dan tujuan wawancara, mengajukan pertanyaan secara jelas dan tidak memihak, memberi ruang kepada narasumber untuk menjawab secara rinci, dan dokumentasi wawancara seperti foto dan report. Selanjutnya hasil penelitian. Berdasarkan survei yang dilakukan, ditemukan berbagai temuan yang menggambarkan potensi dan tantangan dalam pengembangan IT dan pemanfaatan media sosial. Hasil survei 5 responden diantaranya, responden 1, kedua, dan ketiga mengatakan bahwa transformasi digital membuka peluang besar dalam meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor teknologi seperti cloud computing, big data, dan AI. Menjadi fokus utama dalam pengembangan IT dengan potensi yang sangat besar dalam otomatisasi proses dan analisa data. Terutama untuk responden ketiga, mengatakan bahwa instansi tersebut sangat membutuhkan sistem informasi absensi untuk menunjang pembelajaran. Lalu responden keempat, melihat media sosial sebagai alat yang sangat efektif untuk menyampaikan informasi dan branding. Platform seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan TikTok menjadikannya aplikasi yang sangat berguna untuk menunjang organisasi tersebut. Lalu responden kelima mengatakan bahwa media sosial telah membantu menghubungkan komunitas-komunitas tertentu dan memperkuat solidaritas antar anggota, baik dalam konteks sosial, budaya, maupun ekonomi. Berikutnya ke sesi pembahasan. Teori teknologi dan inovasi atau Technology Innovation Theory. Menurut teori ini, adopsi teknologi baru akan membawa inovasi dalam berbagai proses dan menghasilkan produk baru yang lebih efisien. Transformasi digital dalam organisasi dapat mempengaruhi cara kerja dan pola interaksi bisnis dengan konsumen. Cloud computing dan big data memungkinkan organisasi untuk mengakses, menyimpan, dan menganalisis data secara lebih efisien. Sementara AI dapat digunakan untuk otomatisasi tugas dan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat. Selanjutnya, teori difusi inovasi atau Diffusion of Innovation Theory. Teori ini menjelaskan bagaimana teknologi baru diadopsi dalam masyarakat atau organisasi melalui 5 tahap, yaitu pengetahuan, persuasif, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Transformasi digital menggambarkan proses ini, di mana teknologi baru seperti cloud computing dan AI diperkenalkan, diterima, dan akhirnya diterapkan dalam operasi bisnis dan sektor lain. Selanjutnya,
teknologi sosial atau social connectivity theory. Teori ini menjelaskan bagaimana media sosial meningkatkan keterhubungan antara individu dan kelompok, menciptakan komunitas virtual yang saling terhubung meskipun terpisah secara geografis. Dalam konteks ini, media sosial mempercepat proses pembentukan komunitas dan jaringan sosial yang dapat saling mendukung satu sama lain. Teori pemberdayaan komunitas atau community environment theory. Dalam pemberdayaan komunitas, teori ini menggarisbawahi bagaimana media sosial menjadi platform bagi komunitas untuk berbagi informasi, kolaborasi, dan menyeruakan isu-isu yang relevan. Pemberdayaan ini tercipta melalui keterlibatan aktif anggota komunitas dalam proses komunikasi yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan dukungan dan memperjuangkan kepentingan bersama. Selanjutnya, kesimpulan dan sasaran. Kesimpulan, berdasarkan hasil survei mengenai peluang pengembangan teknologi informasi atau IT dan pemanfaatan media sosial, dapat disimpulkan beberapa poin. Pertama, peluang pengembangan IT. Transformasi digital membuka banyak peluang dalam meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor melalui teknologi seperti cloud computing, big data, dan AI. Teknologi ini memungkinkan otomatisasi analisis data yang lebih baik dan meningkatkan kinerja. Pemanfaatan media sosial. Media sosial telah menjadi alat yang efektif untuk pemasaran, branding, dan pemberdayaan komunitas. Platform seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan TikTok digunakan secara luas untuk menjangkau audiens yang lebih luas, mempromosikan produk, dan menghubungkan komunitas. 3. Tantangan yang dihadapi. Meskipun banyak peluang, tantangan seperti kesenjangan digital, masalah privasi, keamanan data, biaya produksi masih menjadi hambatan dalam pemanfaatan penuh teknologi dan media sosial, serta regulasi dan kebijakan perusahaan. 4. Ketergantungan pada platform. Ketergantungan pada platform media sosial tertentu juga menjadi risiko karena perubahan kebijakan atau fenomen popularitas platform dapat mempengaruhi efektivitas strategi yang telah ditetapkan. Saran: peningkatan infrastruktur digital. Perlu ada upaya untuk meningkatkan infrastruktur digital, terutama di daerah-daerah terpencil, agar seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dan media sosial dengan optimal. Pendidikan dan literasi digital. Program pelatihan literasi digital perlu diperkenalkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan teknologi secara bijak dan efektif, baik untuk keperluan pribadi maupun profesional. 3. Penguatan keamanan data. Kebijakan yang lebih ketat terkait perlindungan data pribadi harus ditetapkan untuk memastikan privasi pengguna tetap terjaga, serta untuk mengurangi risiko penyalahgunaan data oleh pihak tidak bertanggung jawab. 4. Diversifikasi penggunaan platform media sosial. Organisasi dan individu disarankan untuk tidak bergantung pada suatu platform media sosial saja. Mereka perlu menjelajahi berbagai platform untuk mengurangi risiko ketergantungan dan memaksimalkan jangkauan audiens. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Siti Claudia undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.